melukis menggunakan cat poster di sini. Nah, apa saja yang saya bawa akan saya bongkar. Bawaan saya macam-macam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, alhamdulillah sekarang saya sudah sampai di Masjid Al-Aqsa dan saya akan melukis menggunakan cat poster di sini. Nah, apa saja yang saya bawa ini saya ceritakan, akan saya bongkar. Bawaan saya macam-macam ini. Oke, ikuti terus video saya. Saya membawa banyak sekali barang sekarang, termasuk kursi lipat. Karena begini rekan-rekan, jika rekan-rekan pengen melukis di luar, pengen melukis di luar studio atau pengen melukis secara outdoor, pengen melukis on the spot, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang paling pertama adalah view atau pemandangan itu sendiri, bentuk yang akan kita lukis. Nah, kalau saya melukis Masjid Al-Aqsa ini, saya mencoba mencari sudut yang paling menarik untuk dilukis. Nah, sudut yang menarik dilukis itu tidak sekedar bentuknya, tetapi juga arah cahayanya. Jadi kita lihat sore hari, matahari ada di sebelah kanan, sisi-sisi yang di sebelah kanan kita, bangunan-bangunan di sebelah kanan itu akan tampak lebih terang jika dibandingkan dengan yang di sebelah depan sini atau yang di sebelah kiri. Nah, itu perlu kita perhatikan untuk membuat cahaya. Jadi yang perlu pertama kali kita lihat adalah cahaya dan bayangan. Itu yang penting. Nanti saya tunjukkan ketika membuat sketsa. Lalu yang perlu diperhatikan lagi adalah tempat kita melukis. Usahakan senyaman mungkin, jangan yang tempat panas, usahakan yang redup, yang enak gitu. Nah, agar nyaman untuk itu saya membawa juga kursi. Nah, sebelum saya tunjukkan cat poster, saya tunjukkan dulu sampai bawa kursi. Lihat ya. Nah, ini saya bawa kursi lipat agar nanti melukisnya enak. Nah, ini perlu nih. Kalau kita sudah melukis dapat tempat bagus, rasanya semutin lah ya udah enak ya. Oke. Dan tentu saja saya membawa easel yang kemarin saya buat, saya modifikasi. Nanti easelnya kita pasang dengan loyang. Nah, dengan loyang. Easelnya saya buka nanti ya. Oke, sekarang saya persiapkan yang lain dulu, saya cari tempat duduk. Oke, yang saya bawa ini kertas sudah saya tempel di papannya, kira-kira melukisnya seginilah ya. Kita melihat ke arah masjid sebagai objeknya, menutupi ya, agak miring ke sini ya. Saya tunjukin yang sudah saya bawa ya. Kuas satu set ini, juga jangan lupa bawa air putih kalau haus, bahkan kalau lapar bawa makanan. Ini karena hand sanitizer juga. Hand sanitizer. Karena ini sekarang musim corona, juga bawa masker juga ya, rekan-rekan Painting Explorer Channel, pakai masker. Tapi kalau saya ngomongnya pakai masker, nanti malah nggak jelas kan teman-teman. Oke. Nah, ini yang saya cari ya. Ini untuk klem di sini agar tidak lepas. Oke ya, bismillah. Nah, ini kemarin yang sudah saya persiapkan wadah makanan burung yang sudah saya siapkan untuk wadah air. Wadah airnya dua, kita perlu nyiapkan dua, yang satu untuk mencampur dan yang satu untuk mencuci. Terus wadah tisu untuk mencuci kuas, jangan lupa. Dan wadah catnya juga wadah kuas. Ini waktunya sekarang sudah jam berapa, Mas? Jam 16.23, berarti sudah hampir setengah 5, padahal nanti maghrib sekitar jam setengah 6. Berarti ngelukisnya mungkin siap nggak ada 1 jam ya, nggak apa-apa, nanti ngelukis cepet. Siapkan kuas, bawa kuas macam-macam.
Jangan lupa membawa air semprotan dan juga air yang untuk melukis. Jadi ada 2 wadah air yang kita isi. Ini Mas, pas ngisi air ya Mas ya. Ada wadah air, nih air yang kotor nanti untuk mencuci kuas, dan air yang bersih untuk mencampur. Terus tentu saja ini yang kemarin yang saya tunjukkan, cat posternya dan juga paletnya. Paletnya bisa di sini, bisa di sini. Nah, ini catnya. Nah, ini rencananya saya masukkan sini ini biar lebih enak. Nah, ini saya taruh sini. Nggak apa-apa sih, taruh bawah juga nggak apa-apa kan, dekat. Dan jangan lupa tisu saya taruh sini ya. Sekarang saya akan mulai. Bismillah. Nah, kalau biasanya pas cat air saya akan mengatakan bahwa untuk ngukir cat air kita sketnya pakai pensil warna. Nah, ini karena cat poster itu opik menutup, maka kita bisa pakai pensil biasa, nggak apa-apa, nanti akan tertutup. Nah, kemarin di Painting Explorer Channel di komen itu ada yang bertanya, Pak, caranya membuat sketsa bagaimana? Tolong dong diunjukin pas membuat sketsa. Nah, ini sekalian saya tunjukkan membuat sketsa. Membuat sketsa itu pertama adalah kita menentukan horizontal dulu. Horizontal atau ketinggian mata kita terhadap objek itu seberapa. Paling tidak bisa dibagi 3, yaitu di tengah horizontalnya, garis mata kita itu ada di tengah, atau ada di bawah, atau ada di atas. Nah, kalau saya duduk di sini tentu di bawah. Kalau saya duduknya di atas menara itu, wah, itu pasti bisa di atas. Nah, ini karena di tengah, kira-kira saya duduk di bawah dengan kursi yang kecil, kira-kira horizontalnya ini segini. Horizontalnya segini. Nah, nggak usah terlalu detail. Terus kita kira-kira juga di tengah-tengahnya kertas. Nah, objeknya ini mau ditaruh di mana? Apakah benar-benar di tengah, atau agak ke kanan, atau agak ke kiri? Biasanya seniman itu tidak membuat benar-benar center di tengah, tetapi agar lebih dinamis, objek utamanya itu agak digeser ke kiri atau ke kanan, tergantung arah tatap. Kalau ini bangunan masjid, ya arah tatap masjidnya. Karena arah tatap masjidnya itu pintunya ada di sebelah kiri, maka saya akan menggeser objek itu sebelah kanan. Kira-kira objek itu seberapa? Taruhlah saya akan memulai bangunan masjidnya itu segini. Nah, mulai dari sini sampai sini. Bawahnya masjid paling segini. Nah, atasnya masjid, atas sebelum kubah ya, itu taruhlah begini. Ini tangkap dulu, tangkap. Kalau sudah ketangkap secara keseluruhan, nggak usah detail dulu, nggak usah ngambil langsung detail gitu, nggak perlu. Tetapi tangkap secara keseluruhan. Nah, misalnya yang di depan ini secara keseluruhan segini. Dan tidak perlu takut miring, tidak usah takut miring, tidak usah takut salah. Yang jauh itu masih terusannya ini segini. Tidak usah takut salah, tidak usah takut menceng, karena ini nanti kalau sudah jadi juga tidak akan dipakai untuk gambar rancang kerja yang akan dipakai untuk bangunan, enggak. Tetapi bagaimanapun kita perhatikan, perspektif garis itu kita perhatikan. Kalau misalnya kubah yang di depan ini lurus dengan kubah belakang, ya dia akan tetap lurus. Jadi kita timbang juga titik lenyapnya. Jadi titik lenyapnya kan ada di luar ini ya, ada di luar kertas ini. Terus yang perlu diperhatikan lagi ketika membuat sketsa, bahkan lebih penting ketimbang bentuknya itu sendiri, yaitu gelap terang. Bayangkan misalnya ya, ini kan ada cahaya di sana kan, cahaya matahari. Berarti di sini ini gelap. Ini gelap. Nah, ini daerah-daerah yang terang, ini perlu kita beri perhatian pada daerah yang terang dan gelap itu. Nanti akan tampak dari mana arahnya cahaya. Yang lebih penting hari ini adalah unboxing cat poster. Nah, kalau misalnya mobilnya pergi seperti itu, nggak usah takut. Yang penting udah ketangkep dulu. Nah, begitu ya rekan-rekan ya. Sekarang kita mulai, kita siapkan dulu cat posternya. Apa yang mau kita pakai, kita siapkan. Misalnya untuk langit itu biru, tetapi tentu tidak biru semuanya. Kalau kita lihat langitnya itu justru, coba lihat. Nah, langitnya itu malah justru mendung-mendung agak ke kuning-kuningan, agak ke emas-emasan itu. Sangar itu langitnya. Oh. Nah, ini berarti kita perlu siapkan juga warna-warna. Rekan-rekan, bedanya cat poster dengan cat air. Kalau cat air kan saya nggak pernah pakai putih, putihnya adalah putih kertas. Nah, untuk cat poster ini justru kekuatannya di putih. Nah, jadi kita bisa memakai warna putih.
Dan gini rekan-rekan, untuk cat poster sebenarnya kita tidak perlu pakai kertas akuarel, kertas cat air yang daya serapnya sangat bagus. Kertasnya ini saya pakai kertas yang biasa dipakai untuk cat air, kertas akuarel, kertas yang menyerap air. Tetapi sebenarnya untuk cat poster kertas lebih bebas, bisa pakai kertas karton misalnya. Oke, ini waktunya ini agak lari-lari ini ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba lihat aja, semoga jadi. Kita basahi kertasnya, kita coba teknik wet on wet ya. Kita basahi dulu kertasnya, terutama yang daerah langit. Tetapi jangan terlalu basah karena ini sore, sudah hampir maghrib nih. Jadi nanti bisa kita nggak dapat waktu. Ya. Oke, terus kita oplos warna untuk langit ya. Oplos warna untuk langit. Nah, kita mainkan putih nggak apa-apa. Ini beda ini dengan cat air. Okay. Ini kita bisa pakai di sini juga. Justru cenderung birunya sedikit ini. Birunya justru sedikit ini ya. Oke. Oke, kita aplikasikan ya. Cat poster itu opik itu menutup. Jadi kita bisa lebih bebas. Nanti kalau salah gitu bisa kita tutup. Beda dengan cat air kan nggak boleh salah. Harus sekali gores jadi. Nah, kalau cat poster ini bisa. Jadi langit ini bisa kita lebih bebas menutupnya gitu. Karena ini air, basisnya air, bagaimanapun lelehan airnya masih terasa meskipun tidak sedramatik cat air. Baik, sekarang kita coba membuat bangunan utamanya. Kita cari dulu warna-warna yang terang. Nah, ini global untuk bangunannya sudah kita ambil. Sekarang kita coba bikin global untuk tanah dan pepohonannya. Jadi tidak usah perlu ragu membuat tanah. Apalagi kita memakai cat poster yang karakternya adalah opik, menutup. Kita bisa gunakan kuas kipas ini, fan brush, untuk memberikan efek-efek misalnya daun. Agar tidak rapi jadinya, kita bisa menggunakan ini. Tetapi tentu saja perlu dijaga karena antara satu pohon dengan pohon yang lain itu memiliki karakter daun yang berbeda. Maka kita harus mengobservasi juga kira-kira yang sebelah sini ini pohon apa, itu perlu diobservasi karena beda-beda antara pohon satu dengan pohon yang lain. Oh ya, kemarin di komentar rekan-rekan Painting Explorer Channel juga ada yang bertanya, melukis merasa nggak jadi. Nah, itu kadang di tengah proses dalam melukis itu kadang kita merasa seperti gagal. Nah, itu jangan ragu, diteruskan saja karena seringkali proses yang di tengah itu memang kayak ya namanya aja belum jadi ya, tidak sempurna. Dan itu ketika diteruskan dan kita menunjukkan bentuk-bentuk detailnya, nanti kalau sudah selesai itu akan terasa berbeda.
Nah, untuk tahap-tahap akhir itu kita sekali waktu juga perlu nyawang. Nah, nyawang dari kejauhan. Kira-kira kurangnya apa? Karena melihat dari dekat dengan melihat dari jauh itu berbeda. Jika rekan-rekan di rumah bisa nyawang dari kaca, itu nanti akan berbeda lagi. Nah, ini jadi yang agak bawah itu untuk mendramatisir tidak saya jelaskan dan biar tidak tabrakan sama pohonnya. Oke, kita teruskan ini. Masih ada beberapa hal yang perlu digelapkan di bagian depan. Biar di sini lebih kuat, kita perlu membuat agak gelap. Oke, rekan-rekan Panting Explorer Channel, sudah maghrib, sudah terdengar suara azan. Saya menyelesaikan lukisan ini dan memang sudah selesai, sudah saya beri tanda tangan. Terima kasih sudah mengikuti video saya sampai akhir. Jika rekan-rekan menggemari video tentang seni, khususnya seni lukis, baik teori maupun praktek, silakan rekan-rekan melihat-lihat video di Painting Explorer Channel. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, share, komen, maupun sudah memencet bel. Ketemu lagi dengan saya, Denny J, konten kreator Painting Explorer Channel di video selanjutnya. Terima kasih. Thank you very much. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.